Beberapa pihak menyebut keterlibatan militer di kejaksaan sebagai wujud sinergi antar lembaga. Namun tak sedikit yang justru mencium gelagat operasi besar, bukan operasi tempur, melainkan gerakan pembersihan korupsi yang diusung sebagai gebrakan awal Presiden Prabowo, sehingga penegak hukum memerlukan pengamanan ekstra. Padahal lembaga seperti kejaksaan seharusnya beroperasi di ranah sipil biasa. Namun kini kita menyaksikan pasukan TNI bersenjata menjaga ketat kantor kejaksaan, bukan di zona konflik, bukan pula di bawah status darurat militer, melainkan di wilayah hukum sipil sehari-hari. Apakah pengerahan TNI ini jadi tameng untuk kejaksaan yang sedang memperkuat posisinya? Atau sebaliknya, ini sinyal dari Presiden kalau akan ada poros kekuasaan baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak lagi bertumpu pada KPK atau Polri? Di video ini kita akan membedah seluruhnya, mulai dari fakta lapangan dan motif tersembunyi di balik pengerahan pasukan, hingga dampaknya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Tetap bersama kami. Untuk benar-benar memahami langkah ini, kita harus mengurai dua hal krusial. Seberapa luas jangkauan operasi dan bagaimana struktur komandonya. Karena apa yang berlangsung sekarang jauh melampaui sekedar simbol. Ini adalah gelombang pengerahan militer berjumlah besar, dengan instruksi terbuka dan rantai komando resmi yang jelas. Dan kalau sudah menyentuh angka-angkanya, sungguh menakjubkan. Berdasarkan laporan di lapangan, kesaksian sumber internal, serta salinan telegram KSAD, terlihat rencana pengiriman 1 SST, satuan setingkat peleton, sekitar 30 personel ke kantor Kejaksaan Tinggi. Lalu satu regu kisaran 10 serdadu disiagakan di setiap kantor Kejaksaan Negeri. Sementara di Kejaksaan Agung, pasukannya jauh lebih banyak, lengkap dengan cadangan siap gerak sewaktu-waktu. Ini bukan sekedar dukungan pengamanan biasa, melainkan mobilisasi dengan cakupan nasional. Yang menarik, seluruh operasi ini tidak diatur lewat saluran intelijen militer, melainkan langsung di bawah koordinasi asisten operasi TNI. Artinya ini murni tugas terbuka, bukan misi rahasia atau operasi senyap. Pasukan TNI turun dalam seragam lengkap, terlihat nyata, terstruktur, dan dikelola secara profesional. Dalam terminologi militer, perbedaan jalur pengerahan sangat penting. Jika lewat intelijen, karakter misi cenderung senyap, terbatas, dan berbasis ancaman tersembunyi. Namun ketika melalui kanal operasi resmi, itu berarti mandatnya legal, berskala besar, dan bisa diperluas kapan saja sesuai kebutuhan. Sebelum melisik lebih jauh motif dibalik pengerahan TNI ini, pertanyaan pokok yang harus kita ungkap, apakah tindakan ini benar-benar legal? Bolehkah TNI turun langsung menangani urusan institusi penegakan hukum sipil seperti kejaksaan? Kehadiran tentara di ranah sipil, padahal semestinya cukup di barat, tentunya menimbulkan pro dan kontra. Secara aturan memang ada mekanisme bagi TNI untuk diperbantukan dalam keadaan tertentu. Tetapi itu hanya boleh dilakukan lewat keputusan politik tertinggi dan atas permintaan resmi instansi terkait. Lantas apakah seluruh prosedur itu sudah dijalani dengan transparan? Atau ada pintas kekuasaan yang tak tampak di permukaan? Inilah hal yang patut kita curigai bersama. Menariknya, pengerahan pasukan ini tidak hanya melibatkan Angkatan Darat. Jika kebutuhan personil tidak terpenuhi, Angkatan Laut dan Udara pun siap dipanggil untuk memperkuat. Dengan demikian, jelas ini bukan aksi dadakan. Ini sebuah langkah terencana, terstruktur, dan terkoordinasi dengan rapi. Di balik citra pengamanan ekstra, sebenarnya berlangsung perebutan pengaruh yang lebih halus antar lembaga penegak hukum. Lebih jauh lagi, kita sedang memasuki fase krusial. Revisi Undang-Undang Kejaksaan tengah dibahas, ditambah RUU Polri yang mulai mencuat. Dalam dinamika ini, setiap institusi berebut panggung, memperebutkan kewenangan dan berupaya meraih perlindungan politik yang lebih kuat. Melainkan sejauh mana keterlibatan mereka akan terus berlanjut. Dan apa konsekuensinya jika peran ini melampaui sekedar tugas pengamanan. Langkah ini sama sekali tidak muncul tanpa alasan kuat. Semua bermuara pada tekanan publik yang semakin besar terhadap kejaksaan untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi raksasa, mulai dari kartel tambang ilegal, suap pejabat daerah, hingga skema proyek kementerian yang merugikan negara. Di sisi lain, Presiden Prabowo getol menggaungkan janji membersihkan Indonesia dari korupsi hingga ke akar-akarnya. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Retorika tegas ini dinilai banyak pihak bukan sekedar pemanis kata, melainkan pemanasan jelang peluncuran operasi bersih-bersih nasional. Baru kemudian muncul langkah mengejutkan.
TNI resmi diperbantukan di sejumlah kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dalihnya untuk memperkuat keamanan dan mendongkrak efektivitas penegakan hukum. Kedengarannya simpel, namun dalam percaturan politik yang tampak sederhana sering menyimpan detail rumit. Jangan lupa, presiden kita berlatar militer, habitat yang sangat ia kuasai. Wajar jika dalam merancang operasi besar ini, ia memilih melibatkan pasukan yang paling ia percayai sejak lama, yaitu TNI. Maka wajar pula muncul pertanyaan, apakah keterlibatan tentara murni soal pengamanan ekstra? Atau justru merupakan manuver halus untuk memulihkan peran militer di ranah sipil? Sesuatu yang dulu sangat dijaga oleh semangat reformasi 98. Yang pasti pengerahan pasukan ini jauh melampaui langkah remeh. Ia adalah potongan penting dalam sebuah teka-teki besar yang hingga kini masih menyisakan banyak misteri. Tetap bersama kami karena kita akan mengupas tuntas motif terdalam di balik skenario ini. Kejaksaan saat ini sedang menangani sederet kasus korupsi bertaraf besar, mulai dari sindikat mafia tambang, penggelapan APBD, hingga jaringan elit politik yang bersinergi dengan aparat daerah. Kasus-kasus semacam ini sangat rentan terhadap upaya sabotase, kebocoran informasi, dan tekanan politik yang intens. Disinilah TNI memegang peran krusial, bukan hanya sebagai cadangan, melainkan sebagai benteng terakhir bagi kejaksaan yang paling cepat dapat digerakkan. Teori ini makin menguat mengingat kepercayaan publik terhadap Polri tengah menurun, sementara KPK sering dikritik kehilangan taringnya. Tampaknya Presiden Prabowo memilih jalan memperkuat kejaksaan dengan dukungan penuh, termasuk dari militer, agar penanganan korupsi berjalan cepat, bersih, dan minim politisasi. Prabowo butuh hasil instan yang nyata, tanpa ruang manuver politik untuk melemahkan proses. Maka dirancanglah skenario, kejaksaan sebagai ujung tombak, TNI sebagai perisai. Sementara Polri dan KPK lebih banyak beroperasi di belakang layar, bukan di garis terdepan. Ini bukan isapan jempol, struktur tim khusus sudah dibentuk, narasi resmi disebar, dan instruksi operasional berjalan terus. Jika benar demikian, kita tengah menyaksikan lahirnya poros baru penegakan hukum di Indonesia, melainkan berpadu dengan otoritas militer dan berakar pada kepercayaan penuh Presiden. Namun setiap poros kekuasaan baru selalu menimbulkan dampak tersendiri. Saat penegakan hukum mulai bersandar pada militer, prinsip supremasi sipil yang jadi pilar reformasi bisa terkikis. Banyak pengamat memperingatkan bahwa keterlibatan TNI dalam ranah sipil beresiko membawa kita kembali ke praktik otoritarianisme yang dulu ditinggalkan. Peran militer dalam penegakan hukum bagaikan pisau bermata dua, sangat ampuh tetapi rentan disalahgunakan. Penolakan datang dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk PBNU, yang menilai langkah ini bertentangan dengan semangat reformasi 98. Mereka khawatir lembaga sipil akan kehilangan ruang gerak dan otonominya. Di sisi lain, muncul pertanyaan penting, di manakah posisi KPK dan Polri dalam dinamika ini? Apakah kedua lembaga tersebut perlahan dipinggirkan? Atau mungkinkah ini bagian dari perebutan pengaruh antar institusi penegak hukum yang sama-sama berebut legitimasi dan panggung politik di era yang serba baru? Pada akhirnya, pengerahan militer dalam skala besar ini jauh melampaui langkah rutin. Seiring berjalannya waktu, sinyalnya makin terang. Ini bukan sekedar menjaga ketertiban publik, melainkan upaya menjaga keamanan nasional secara menyeluruh. Presiden Prabowo seolah memastikan satu hal, untuk benar-benar membersihkan negeri ini. Perang melawan korupsi harus dijalankan seperti operasi militer sejati, dengan pasukan di lapangan, strategi yang terukur, dan kontrol penuh di setiap lini. Di barisan depan perang ini berdiri kejaksaan sebagai ujung tombak yang menggali dan menindak pelaku korupsi. Di belakangnya, TNI mengambil peran sebagai benteng pertahanan dan menahan setiap upaya serangan balik dari kekuatan status quo. Memang inisiatif sebesar ini mengandung resiko tinggi. Kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan kekhawatiran terhadap supremasi sipil sulit dielakkan. Namun publik akan terus mendukung sejauh target pemberantasan menyasar sindikat besar. Mulai mafia tambang dan rente jabatan hingga politik uang, bukan hanya kasus-kasus kecil di permukaan. Apakah strategi ini benar-benar ditempatkan demi kepentingan rakyat luas? Ataukah justru menjadi alat untuk memperkuat pusat kekuasaan yang semakin terpusat dan terbentengi sikap otoriter?